Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah kita akan teruskan siri kajian kita Suratul Fatir ayat 32. Sebagaimana yang telah kita sampaikan lepas bahwa dalam ayat ini Allah membagi orang-orang yang beriman kepadanya, orang-orang yang menerima Al-Quran berbagi menjadi 3. Atau dalam bahasa mudah, Allah membagi orang yang beriman kepadanya, yang dijanjikan surga, itu menjadi 3. Adapun dalam surah Al-Baqarah, dalam surah Al-Fatihah, dalam surah Al-Waqi'ah, Allah membagi manusia itu menjadi 3 juga. Di akhirat, manusia nanti terbagi jadi 3, karena di dunia pun hanya 3 yang kita berlepas: mukmin, kafir, dan munafik. Ya kan? Jadi 3 dalam surah Fatihah, 3 itu juga. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim itu mukmin. Ghairil maghdub apa waladdallin, 3. Dalam surah Al-Waqi'ah, wa kuntum azwajan thalathah. Dan surah Al-Waqi'ah ayat 7 kalau tidak salah, 7 hingga 10. Dan adalah kamu di akhir nanti azwajan thalathah, ada 3 jenis. Zauj itu maknanya jenis, bukan pasangan. Jadi kalau zauja ini mana 2 jenis. Itu orang kata zauja ini al-dzakaru wal unsa. 2 jenis manusia, ada yang lelaki, ada yang perempuan. Yes. Jadi di akhir nanti kamu akan menjadi 3, kata Allah. Jadi ashabul maimanah contohnya. Pertama, golongan kanan sebelum maimanah. Kemudian ashabul masy'amah, golongan kiri. Kemudian as-sabiqun as-sabiqun, dengan yang awal. So ada 3. Itu pembagian manusia di akhirat. Ada yang di mana, ada yang sabikun, ada yang kita pelajari ini bukan pembagian manusia secara amnya. Ayat 32 surah Fatir itu pembagian orang mukmin. Orang mukmin saja. Bukan pembagian orang manusia. Kalau manusia secara umumnya oleh Allah dibagi jadi 3 itulah. Mukmin, kafir, munafik. Mukmin, kafir, munafik. Itu seluruh manusia.
Tak kira orang dahulu, orang sekarang. Nah, itu yang surah apa namanya, yang kita pelajari tadi. Di akhir nanti jadi tiga itu juga manusia. Ada mukmin dipanggil sabikun. Tadi kan ada maimanah dan ada yang masyamah. Surah Fatir ayat 33 ini pembahagian orang mukmin saja. Jadi semua ini mukmin. Ada apa yang pertama ya surah Al-Fatih ini 32. Golongan pertama apa? Zalim di nafsi. Kedua muktasid. Yang ketiga ketiga itu adalah orang mukmin. Nah, gitu. Bukan orang kafir, bukan orang munafik. Orang mukmin. Dari mana kita tahu dia orang mukmin? Tuh kan Allah kata dalam itu tumma aurathnal kitabah. Kemudian kami wariskan, kami berikan Al-Quran itu kata Allah alladzina kepada orang-orang yang istofaina. Kami telah pilih min ibadina dari hamba. Jadi orang yang bersedia menerima Al-Quran, orang yang bersedia beriman kepada Al-Quran, orang yang bersedia mengakui Allah sebagai satu-satunya Tuhan, itulah orang-orang pilihan Allah. Orang-orang pilihan Allah. Jadi bukan sembarang orang, karena orang mulia. Apalagi di situ dikatakan min ibadina, hamba-hamba kami. Setiap hari kita telah pelajari mana-mana ciptaan Allah, termasuk manusia lah, yang dinisbahkan kepada Allah itu membawa makna takrim, kemuliaan. Saya ulangi, mana-mana ciptaan Allah yang dinisbahkan kepada Allah itu membawa makna takrim atau ikram atau takzim. Ambil contoh, masjid dalam bahasa Arab rumah Allah kan. Masjid kalau dalam istilah agama dipanggil rumah Allah, betul. Baitullah ya. Baitullah. Bait dinisbahkan kepada Allah. Ini maksudnya idhofah kepada Allah. Rumah Allah. Mana semua masjid adalah rumah Allah. Pertanyaannya, walaupun semua masjid itu boleh dipanggil rumah Allah, tetapi hanya satu masjid saja yang Allah kata ini rumah. Apa ya? Masjid mana? Masjidil Haram kan? Masjid Haram sajalah yang Allah kata baiti. Betul. Baiti itu ada dalam surah Al-Baqarah. Al-Baiti. Mana rumahku. Masjid bulat tak boleh kita. Allah tak kata baiti, tak ada. Walaupun dari segi bahasa tak salah. Masjid bulat, masjid lonjong, masjid singkat, masjid apa dipanggil baitullah boleh. Tapi dari sekian ribu, 90.000 rumah masjid di seluruh dunia, hanya satu masjid saja yang Allah iktiraf atau yang Allah katakan ini rumahku. Kenapa yang lain tidak dikatakan Allah kata ini rumahku? Tadi saya katakan nisbah, penisbahan, idhofah. Idhofah rumah kepada Allah, idhofah masjid kepada Allah itu membawa makna ta'zim atau takrim. Tapi maknanya keagungan atau takrim. Tapi maknanya kemuliaan. Artinya apa? Masjidil Haram, karena itu satu-satunya masjid yang Allah kata ini rumahku, mempunyai keagungan, mempunyai kemuliaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain.
Betul kan? Kan kemuliaannya sangat tinggi. Oke. Unta dalam bahasa Arab apa? Unta. Jamal lagi. Nakotun, betul? Nakotun unta. Kalau dinisbahkan pada Allah, jadi nakotullah, maknanya unta Allah. Pertanyaannya, seluruh unta di dunia adalah Allah yang mencipta dan Allah yang memilikinya. Betul ya? Seluruh unta di dunia Allah lah yang menciptanya dan Allah lah yang memilikinya. Tetapi hanya ada seekor unta saja yang Allah kata, ini unta Allah. Unta yang di Australia berarti dalam Quran tak sebut ini unta Allah, walaupun Allah yang menciptanya dan Allah yang memilikinya. Tapi hanya ada seekor unta yang dinisbahkan kepada Allah. Jadi naqatullah. Unta siapa? Nabi Saleh kan? Kenapa hanya unta Nabi Saleh saja yang Allah kata unta Allah? Wah, selain unta Nabi Saleh pun Allah yang punya. Ya, karena unta Nabi Saleh itu mempunyai kemuliaan, mempunyai keagungan. Kenapa? Selain unta Nabi Saleh boleh disembelih, boleh dipekerjakan, kan? Boleh dijual. Unta Nabi Saleh jangan disembelih, dipukulnya pun tak boleh. Itu mana ada kemuliaan. Ada kemuliaan. Api apa bahasa Arabnya? Narun. Jadi selain pada Allah, jadi narullah. Semua api adalah milik Allah. Semua api ciptaan Allah. Tetapi dari sekian banyak api apa yang ada di dunia, termasuk api akhirat, hanya ada satu api saja yang Allah kata narullah. Dalam surah Lumazah itulah wailul likulli humazah lumazah. Kan? Fa umuha apa? Narullahil muqadah allati tattali'u ala fidah. Api Allah. Kenapa hanya api neraka saja yang Allah kata narullah, sedangkan api di dunia pun milik Allah juga. Ya, karena api di neraka ini ada kelebihan, ada kemuliaan. Api di dunia boleh padam. Api di dunia hanya boleh membakar luaran. Api neraka punya kelebihan. Jadi, saudara sekali, mana-mana ciptaan Allah yang dinisbahkan kepada Allah sebagai pemiliknya, itu memberi makna takzim atau tak. Sekarang kita ini hamba Allah atau bukan? Manusia. Walau ya semua manusia. Fir'aun. Binyamin Saitonuhu. Itu hamba Allah bukan? Nama dia Binyamin Saitonuhu. Ya orang kata ya Benyamin Netanyahu, saya kata Benyamin Saitonuhu. Hamba Allah kan? Semua itu hamba Allah. Hamba bahasa Arabnya ibad kan? Kalau jamak. Tapi kenapa Allah kata ibadullah? Bila Allah kata hamba Allah, maknanya hamba yang dimaksud Allah mesti hamba yang punya keagungan, keistimewaan yang tidak dimiliki orang yang lain. Fir'aun hamba Allah, tapi Allah tak kata buang ibadi. Ada. Jadi bila dinisbahkan itu, ia hanya merujuk kepada hamba-hamba yang ada keagungan, kelebihan, kemuliaan yang tidak dimiliki oleh hamba-hamba yang lain. Jadi di sini tengok, kenapa Allah kata min ibadina daripada hamba kami. Apa kelebihan orang ini, hamba ini dalam ayat ini? Karena dia bersedia menerima Al-Quran. Orang yang bersedia menerima Al-Quran, orang yang bersedia mengakui Allah sebagai Tuhannya,
Nah, itu Allah kata inilah hambaku. Allah ini hambaku. Walaupun yang tidak menerima Al-Quran pun dia hakikatnya hamba Allah. Tapi Allah tak kata ini hambaku. Paham ya? Semua masjid rumah Allah. Tapi Allah kata ini saja yang jadi rumahku. Masjid Nabawi pun Allah tak kata baiti. Kenapa? Karena Masjidil Haram punya kelebihan. Sembahyang di situ, Allah ribu-ribu kali ganda keutamaannya. Begitu contohnya. Jadi di sini Masya Allah, Allah cerita tentang hambanya yang punya kelebihan, yang punya kemuliaan. Yakni kemuliaannya karena ia beriman pada Allah, bersedia menerima Al-Quran. Paham ya? Termasuk kita. Walaupun ia merujuk pada orang beriman, orang yang baik, karena semua orang baik, ganjarannya sama. Bentuk ganjarannya sama, walaupun berbeza dari segi tingkatan. Apa hujung ayat ini? Apa hujung ayatnya? Dalika huwal fadlul kabir. Di dalam ayat ini, ujung dia. Itulah dia kurnia yang sangat besar. Artinya orang-orang mukmin, mukmin lawannya apa ya? Mukmin lawannya, lawan mukmin, kafir. Mukmin lawannya kafir. Kafir. Kalau musyrik, musyrik lawannya kafir lawannya mukmin. Kalau musyrik, mukmin lawannya kafir. Mukmin musyrik kafir. Kalau musyrik, musyrik muslim. Tetap muwahhid. Muwahhid. Muwahhid itu mana orang yang mengisakan. Musyrik orang yang menyekutukan. Kan daripada syarikun. Syarikun itu kan sekutu, syarikat. Jadi orang yang menyekutukan Allah, dia percaya Allah, tapi ia menyekutukan maknanya ia mempercayai juga ada Tuhan selain Allah. Maksudnya ada. Lawannya muwahhid, orang yang mengisahkan Allah, meyakini Allah saja. Mukmin, orang yang mempercayai adanya Allah. Mukmin, aman itu imani. Mengimani adanya Allah, mengimani Allah satunya Tuhan, lawannya kafir. Kafir maknanya menutupi, menimbus. Kafar itu maknanya menutup atau menimbus atau mengapa ya? Gemeng lah. Jamaah korek-korek lubang, pas anak tanam bunga atau apa namanya pokok itu, kemudian kita timbus, itu mana kita kafir. Jadi kafir ini tak semuanya berdosa, bahkan dapat pahala. Ya, orang yang gali lubang, kemudian pas anak tanam bunga atau gali lubang untuk masukkan sampah, kemudian ditimbus, nah, perbuatan itu namanya kufur, orangnya dipanggil kafir, jamaknya dipanggil kufar. Nah, itu dosa ke dapat pahala? Dapat pahala kan buang sampah. Jadi jangan terkejut kalau apa hukum kafir, tengok ada yang wajib, ada yang haram. Baik, jadi orang ini dalam surah Al-Fatihah ini yang Allah sebut orang mukmin yang muwahhid. Itulah. Dia beriman dan mengisahkan Allah. Maknanya ia beriman dan imannya tidak terbatal.
Paham ya? Jadi orang yang mengucapkan kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah, dan tidak terbatal hingga mati. Ada dalam dirinya. Di akhirat oleh Allah dijanjikan masuk surga walaupun ia termasuk orang mukmin yang itu begitulah maksudnya. Yang zolimkah, yang muktasidkah, atau yang apa? Sabiqun bil khairat, semuanya dijanjikan surga. Hanya saja surganya tidak sama. Begitulah. Jadi orang mukmin yang imannya tidak batal, walaupun ia melakukan dosa-dosa besar sekalipun, di akhirat dia tetap akan dimasukkan. Itulah maksudnya. Nanti saya tunjukkan ayatnya ya. Silakan. Ya. Itu mungkin ada nanti yang masuk mukminun zalimun li nafsi. Jadi kisahnya ini, tak kiralah mukmin itu mukmin zalim ke, mukmin muktasid ke, mukmin sabiqun bil khairat ke, asal janji imannya tidak terbatal hingga mati. Maknanya tidaklah betul jadi kafir ke, tidaklah musyrik ke. Di akhirat Allah tetap janjikan masuk surga. Walaupun mungkin yang zalim ini tidaklah terus masuk surga, tapi jika Allah kehendaki, ia akan disiksa terlebih dahulu dalam neraka. Maknanya, walaupun mukmin itu zalim, tetap masuk surga dan tidak kekal di dalam neraka. Adapun mukmin yang sabiqun bil khairat masuk surga tanpa perlu lebih dahulu masuk. Jadi ada perbedaan. Persamaannya sama-sama masuk surga. Hanya masuk surga awal ke, tanpa hisab ke, atau masuk surga agak lambat ke, karena dihisab dahulu. Ini ke, atau masuk surga terlepas sekian bilion tahun dalam neraka ke, hingga dibakar hangus. Karena Nabi kan beritahu dalam hadis, nanti saya sampaikan hadis-hadisnya, aku benar-benar melihat orang terakhir pada umatku yang keluar dari neraka dan terakhir masuk surga. Nabi cerita, orang terakhir keluar neraka, kata Nabi. Selepas itu neraka ditutup karena tidak ada lagi yang akan keluar. Selepas orang ini masuk surga karena ia terakhir ahli surga, selepas itu surga ditutup karena tak ada lagi yang. Ketika lepas itu apa yang berlaku, dahulu pernah saya sampaikan, Allah datangkan di tempat antara surga dan neraka yang ahli surga dapat melihatnya, ahli neraka dapat melihatnya, seekor kibas. Kibas bahasa Melayu? Kambing biri-biri. Sheep lah. Ya. Kambing biri-biri. Kambing domba. Saya panggil kambing domba. Domba itu kambing biri-biri itulah, sheep itulah. Lah yang orang mereka kata mengadu domba itu. So biasanya yang dilagakan itu kambing domba, bukan kambing janggut. Kambing janggut itu goat kambing janggut. Goat itu kambing janggut ya. Nah, biri-biri. Nah. Jadi didatangkan itu lalu Allah tanya kepada ahli surga. Ya ahli surga ta'rifuna hadza? Ahli surga, kamu kenal tak nih makhluk ini kenal atau tidak? Maknanya berupa biri-biri itu. Si ahli surga kata, "Naam, ya Rasul, ya Allah, kami kenal. Hadzal maut." Itu kematian. Jadi tak kata itu biri-biri. Ahli surga tak kata, "Ya Allah, ya kami kenal itu biri-biri." Tak ada. Walaupun rupanya berupa biri-biri, tapi ahli surga kata, "Kami kenal." Itulah kematian. Jadi kematian oleh Allah dijelmakan menjadi
ialah bentuk yang boleh dilihat oleh ahli surga berupa biri-biri. Itu hadis sahih. Kemudian Allah tanya pada ahli neraka, wahai neraka, atarifuna hadza? Ahli neraka, kamu tahu tak ini? Oh, kena, itu kematian. Setelah masing-masing kenal, mengetahui itu kematian, lalu Allah sembelih. Biri-biri tadi oleh Allah disembelih. Bukan dibunuh, ya disembelih. Bila sembelih, maknanya biri-biri tadi yang hakikatnya itu kematian, dah matilah. Jadi mati sudah dimatikan. Dah iyalah. Kan biri-biri tadi jelmaan Allah jelma daripada kematian. Kemudian disembelih, mana? Matilah. Jadi mati sudah dimatikan. Setelah mati sudah dimatikan, Allah kata kepada ahli surga, wahai ahli surga, khuludun fiha wala maut. Kamu kekal di dalam surga dan tak ada lagi kematian. Karena mati sudah aku matikan. Wahai ahli neraka, kekal dalam neraka dan tidak ada mati. Karena mati sudah aku. Itu ada tuh, saya pernah tafsirkan dalam surah Al-Waqiah, apa Al-Mulk itu ada. Jadi itu yang terakhir. Orang terakhir masuk neraka, masuk surga karena ia terakhir keluar setelah tak tahu berapa bilion tahun. Yang dalam hadis itu dia tidak punya rupa, tak ada bentuk. Bentuknya solid, macam benda yang solid, sangat solid. Bukan hanya macam bola besi. Mana tak ada apa ya? Ya, tak ada lubang, tak ada rupa, tak ada ini. Betul-betul solid karena semua dah hancur. Kemudian dimandikan dengan ma'ul hayat, air kehidupan, sudah bermula keluarlah tangannya, kakinya, sudah mulai berwujud. Setelah wujud pula, jadi diberi pakaian yang sangat indah. Maklum karena sekejap lagi ia menjadi ahli surga. Siapa orang ini? Orang ini yakni orang yang ketika mati, dosanya sangat banyak, maksiatnya tak terkira. Tapi maksiat yang dia lakukan itu tidaklah membatalkan syahadahnya. Orang yang masih ada iman, ada tauhid. Ada tauhid. Ini termasuk orang yang mukmin zalimun li nafsi. Sangat, dan itu terakhir. Jadi orang zalimun li nafsi, orang mukmin yang banyak dosa hingga mati tidak dapat pengampunan, nasibnya bagaimana di akhirat? Terpulang pada Allah. Jika Allah terus ampunkan, orang terus masuk surga. Jika tidak, ia berada dalam neraka, tetapi tidak kekal. Yang kekal dalam neraka ini hanya ini: kafir, musyrik, karena tak ada iman. Yang membebaskan seseorang daripada kekal dalam neraka adalah tauhidnya. Jadi tauhid itu sangat penting. Ini tidak, jangan difahami ya, jangan disalahartikan. Oh, yang penting tauhidnya tidak batal, buat dosa pun oke lah. Bukan begitu. Itu kesimpulan umumnya. Karena Allah kata apa? Tak kiralah asal kamu punya iman, kamu punya tauhid, dan tauhidmu tidak batal hingga mati. Allah kata, kamu aku itu sebagai hamba-Ku yang aku pilih. Ini ayatnya. Kamu mulia di sisi aku. Kemuliaan kamu karena tauhid kamu tidak batal. Walaupun dosamu segunung. Ibaratnya begitu. Jadi tauhid itu sangat-sangat mustahab. Sangat-sangat penting. Ya. Ini secara umumnya. Jadi ketiga-tiga orang ini dijanjikan oleh Allah dengan surga. Nah, surga. Apa ayat yang ke selepasnya? Ayat 33. Mana makna surga itu ada ke tidak? Nah, betul kan? Ayat 33 selepasnya kan? Jannatu adnin yadkhulu naha. Yakni kejayaan kurnia besar itu berupa surga adnin yadkhulu naha. Mereka ini mereka siapa nih? Mereka ini merujuk pada siapa? Mereka. Ya, mana? Mereka itu wakame. Mana? Siapa ya? 3 orang itulah. 3 golongan manusia itulah. Mereka itu 3 golongan mukmin itu. Imam mukmin zalim,
imam mukmin muktasid, imam mukmin sabiqun, semuanya masuk surga. Ini fahaman ahli sunnah wal jamaah. Jadi betul fahaman ahli sunnah wal jamaah. Sebanyak manapun, sebesar manapun dosa orang yang punya tauhid, salahnya punya tauhid dan tak batal ya, di akhirat dia tidak kekal di dalam neraka. Bila tak kekal dalam neraka, maknanya akan masuk surga suatu saat. Ya, mungkin selepas sekian bilion tahun disiksa dalam neraka hingga tak wujud, tidak? Dia tak punya rupa, tidak? Mungkin yang terakhir masuk surga banyak bila. Bila yang terakhir tak tahulah berapa triliun tahun dalam neraka. Dan ingat ya, di akhirat ini satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun. Jadi kalau 2 hari 2000 tahun. Kalau 1000 tahun di akhirat, ya enggak tahu. Ustaz yang akhir masuk itu berkurang, yang ramai ke satu orang. Bila Nabi kata aku melihat orang terakhir, mana seorang lah. Kalau ada 2 orang, 3 orang, mana selagi masih ada yang ya demak ya. Ya kan yang lain dah keluar dulu. Katalah ada yang disiksa 10 tahun dulu. Yang hukumannya 20 tahun belum lah. Tunggulah seorang. Yang dah menjalani siksaan 1 bilion tahun habis keluar. Tapi yang 2 bilion belum keluar. Sehingga orang ini terlama di neraka. Ya, orang yang dosanya tidak mendapatkan pengampunan dari Allah hingga matinya. Tapi salahnya dosa yang dibawa tadi bukan dosa ini. Bukan dosa syirik. Kalau orang itu musyrik, memang tidak akan masuk surga. Kenapa ya? Karena musyrik, dosa syirik itu dosa yang membatalkan tauhid kan? Dan yang membebaskan orang daripada kekal dalam neraka. Bukan bebas daripada neraka ya. Bebas dari kekal. Bebas daripada kekal dalam neraka itu yakni tauhid. Jadi kalau tauhid itu tidak batal, ya masuk surga. Tapi kalau syirik yang membatalkan tauhid, kekal dalam neraka. Pertanyaannya, syirik mana yang membatalkan tauhid dan syirik mana yang tidak membatalkan tauhid? Ada tak? Ada tak syirik yang tak baik? Musyrik itu kan lawan muwahhid. Jadi jelasnya beginilah. Tauhid lawan syirik. Tauhid lawannya syirik. Tauhid itu lawannya syirik. Orang yang tauhid namanya apa? Muwahhid itu orangnya. Lawannya musyrik. Baik, syirik ada 2 yang kita ajar dalam agama kita. Ada syirik besar namanya akbar, ada syirik syirik akbar, syirik. Baik. Kedua-duanya syirik akbar pun dosa besar, syirik asghar pun dosa besar. Syirik kecil itu dosa besar. Walaupun namanya syirik kecil. Bezanya apa? Walaupun kedua-duanya dosa besar. Bezanya daripada segi kesannya, akibatnya. Orang yang melakukan syirik besar, batal tauhidnya. Orang yang melakukan syirik besar, batal tauhidnya. Maknanya ia tidak lagi termasuk orang yang muwahhid, musyrik, kekal dalam neraka. Karena tauhid sudah hapus. Adapun orang yang melakukan syirik kecil
tetapi dosanya besar. Syirik kecil tidak membatalkan tauhid. Syirik kecil tidak membatalkan tauhid. Mana orang mukmin yang melakukan dosa syirik, tapi syirik kecil, akidah tauhidnya masih ada. Tapi orang itu dosa besar. Sebab itu di akhirat, jika tidak Allah akan siksa orang ini karena perbuatan syirik kecilnya, tetapi tidak kekal dalam neraka karena karena masih punya syirik kecil. Ya contohnya riya syirik kecil, ujub syirik kecil, pakai tangka syirik kecil, itu syirik kecil. Syirik besar itu seperti mana orang Kristen contoh hari ini, dia meyakini Allah sebagai Tuhannya, tapi juga meyakini bahwa Isa itu Allah juga yang Tuhan yang perlu disembah, bahkan anaknya. Itu syirik besar. Yahudi musyrik besar. Karena Yahudi meyakini Nabi Uzair anak pada Allah. Orang Thailand, orang Buddhis Thailand, syirik apa? Besar ke kecil? Besar. Nih, Mary Mutu anak lagi putu mayam. Namanya Mary Mutu anak lagi putu mayam. Syirik besar deh. Ya. Jadi kalau orang mukmin la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, aku yakin hanya Dia. Tiba-tiba orang yang baca syahadah la ilaha illallah lalu yakin bahwa Tuhan satunya hanya Allah, lekat dalam hatinya. Tiba dalam pengamalan sehari-hari, percayalah, nabalah, rezeki aku ini susah. Oh patut deh, rumah aku berada di T Junction. Kata orang, kalau location rumah itu di T Junction, rezeki kurang. Apa? Rezeki tak masuk, tapi keluar sebab depannya T Junction kan. Yang saya percaya pada itu, percaya pada hari lahir membawa hari lahir bawa nasib baik tak baik. Percaya tentang ini apa namanya? Ini percaya tentang tai lalat. Kalau tai lalat di situ, oh bagus. Tai lalat punya pasal. Kalau tai lembu tak tahulah, mungkin lagi dasar. Nah, itu syirik kecil tapi dosa besar. Syirik kecil tapi dosa besar. Di akhirat kalau orang ini tak sempat bertaubat di dunia, syirik-syirik kecil ini, ya, di dunia tak sempat taubat hingga mati, di akhirat pasti disiksa oleh Allah. Pasti disiksa oleh Allah, masuk dalam neraka. Tetapi tidak kekal karena adapun dosa yang lain, katakanlah mencuri katakanlah, atau apalagi lah dosa besar selain syirik lah. Dosa besar selain syirik katalah, hingga mati dia tak bertaubat. Walhal dia melakukan dosa besar, curi, bunuh orang dan sebagainya lah. Di akhirat macam mana nasib orang yang punya dosa besar, tapi selain dosa syirik ya, nasibnya di akhirat bergantung pada kehendak Allah. Jika Allah kehendaki, Allah boleh ampunkan tanpa disiksa. Jika Allah kehendaki, Allah boleh siksa dia, bergantung. Tapi kalau dosa yang dibuat itu dosa syirik, pasti Allah siksa. Iya. Ya, kan tadi saya katakan orang mati bawa dosa, kan itu tadi. Maknanya mati tak dapat pengampunan dia. Tak dapat pengampunan kan? Jadi masih ada dosa. Dosa pula dosa jadi dua atau bagi dua kan? Sama dosa syirik atau dosa selain syirik, tapi syirik kecil ya. Iya. Saya bagi contoh yang mudah, gambarnya gini.
orang mukmin, ya, mukmin yang mukmin yang muwahhid, ya, mukmin yang muwahhid mati, mati. Bila sudah mati, masuk alam barzah, di alam barzah, dia membawa dosa. Maknanya dosa yang dilakukan dia tidak mendapat pengampunan. Yang pasti mati masih berdosa lah. Dosanya pula ada dua jenis. Ini dosa kabair lah. Dosa kabair, dosa besar. Yang di sini dosa syirik kecil. Ini dosanya. Dia mati mata mukminun muwahhid membawa dosa besar dan atau membawa dosa syirik kecil. Macam mana nasibnya di akhirat? Kan begitu kan? Yang dosa besar ini di akhirat bergantung kepada kehendak Allah. Ada dua. Allah boleh menghendaki dia akan mengampunkannya. Allah boleh ampunkan dia. Itu hak Allah tuh. Allah tak, kita boleh protes. Walaupun dosa yang dibawa dosa besar. Dan jika Allah kehendaki, Allah boleh siksa dia. Pulang. Insya'a ghafarallah. Jika Allah kehendaki, Allah ampunkan orang itu mukmin. Salahnya ini ya. Salahnya ini. Kalau munafik kafir ya tak masuk dalam ini. Kita bicara mukmin saja. Allah boleh ampunkan karena dia maha pengampun, maha pengasih. Dan jika Allah kehendaki, Allah boleh siksa orang itu. Maknanya dimasukkan dalam neraka selama sebanyak dosanya. Allah tahulah sahihul hisab. Oh, dosanya sebanyak ini, mana sekian lama. Oh, ini itu pada Allah. Dan selepas habis tempo siksanya sesuai dengan dosa yang dibawa, orang ini akan dikeluarkan Allah masuk surga. Apa agak-agak yang melayakkan ia masuk surga, yang melayakkan dia tak kekal dalam neraka, sedangkan dia banyak dosa. Tauhid, la ilaha illallah, tidak terbatal. Paham ya? Jadi untuk yang sini ada dua kemungkinan. Boleh jadi Allah ampunkan, boleh jadi Allah azab. Terpulanglah. Dan kita tak tahu mana yang Allah nak lakukan. Adapun jika orang mati, mukmin, muwahhid, mati, dan ia membawa dosa syirik kecil, bukan dosa besar. Sebab kalau bahas syirik besar maknanya bukan mukmin lah. Betul. Dia sudah keluar, orang mati apa? Itu Hindu Buddha, ya bukan mukmin lah. Itu yang kita bicara ini orang mukmin mati. Masa mati membawa dosa syirik kecil sebab itulah dosa riya tak ampun, dosa percaya bohong tak ampun, dosa percaya pintu. Nah, iyalah itu adik-beradik. Itu kan kembar kan. Bila sebut riya itu maknanya ya si abang lo itu riya. Abangnya itu sum'ah. Pak Busu itu ujub. Ya, iya dia kecil. Ujub itu kan sudah menyamakan dirinya dengan Tuhan. Oke, kabir apa mana kabir? Kabir apa? Al kabir yang besar. Kibria, kibria sifat kebesaran. Kibria itu sifat kebesaran. Siapa yang berhak punya sifat kibria? Allah. Ada tak selain Allah yang layak punya sifat kibria? Tak ada. Orang ujub itu sudah dijangkiti sifat kibria. Maknanya sudah merampas hak Allah. Oh, itu berat.
Sebab itu Allah kata, mana kamu berani merampas aku? Dalam hadis kursi Allah berfirman, Al-kibriya'u ridai. Kebesaran rasbah itu adalah selindangku, kata Allah. Siapa yang merampasku, aku akan siksa dia. Jadi ujub itu kan orang yang dijangkiti penyakit kibria. Baik, dia syirik kecil. Syirik kecil membatalkan akidah atau tidak? Syirik kecil. Itu tadilah percaya pintu lah. Pintu ini kurang singit. Percaya pintu, percaya lahir, percaya bintang, percaya lah. Dan masih banyak tuh lah. Dan ya Allah, budaya yang ada pesan Melayu, warisan hidup masih melekat cuma benda-benda sini. Itu syirik tuh. Walaupun syirik kecil tapi dosa besar. Bagaimana orang mukmin muwahhid yang semasa mati masih membawa dosa syirik kecil? Bukan syirik besar. Kalau syirik besar bukan syirik besar, maknanya tak masuk di dalam syirik kecil, kekal dalam neraka. Nasibnya macam mana orang di akhirat? Nasibnya ini pasti disiksa. Tidak ada ini tanda. Pasti diazab oleh Allah. Pasti sesuai dengan kadar dosanya. Walaupun dia disiksa dan berapa lama siksanya sesuai dengan kadar dosa syiriknya. Allah Maha tahu. Bila sudah habis, orang ini akan dimasukkan surga. Masuk surga karena tauhidnya tidak paham, bisa berusaha syirik dengan dosa besar. Itu nasihat di akhirat. Sebab itu, tolong pahami ayat ini. Dahulu telah tunjukkan ayat. Baik, ini cita orang mukmin yang mana? Kalau mukmin tadi bagi tiga, ini mukmin yang mana yang kita cita? Yang pertama tuh. Itu cita nasib orang mukmin zolim. Dengan statusnya sebagai orang mukmin, Allah sayang dia. Ini hambaku, ini hambaku, ini. Tapi dengan sebab dosa yang banyak yang Allah tak ampunkan, diberkahi. Walaupun akhirnya masuk, tak tahu berapa lama sebenarnya berkata ada nanti yang terakhir. Dan yang terakhir itu karena akidahnya itu yang benar-benar. Tapi terlalu lama. Nah, pemahaman seperti ini yang penting zaman sekarang sebab ini. Coba berikan ayat ini. Dahulu pernah saya sampaikan, tapi seringkali ayat ini tak dipahami, kurang tepat lah bagi saya. Saya tak menyalahkan ya pahaman orang lain, karena itu bukan yang diajarkan pada saya. Hanya kurang tepat. Coba perhatikan ayat ini. Surah An-Nisa ayat 48. Ayat ini sering kali diterjemahkan dan dipahami terjemahannya kurang tepat. Ya, ayat ini sering difahami melalui terjemahannya dengan tidak tepat. Tak seperti itu. An-Nisa 48. Innallaha apa itu? La yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Apa artinya? Sesungguhnya Allah tidak akan. Ada yang tidak, ada yang tidak akan. La yaghfiru. Di situ tidak akan atau tidak mengampunkan. Tidak akan mengampunkan. Oke, ada yang tidak, ada yang mengampunkan. Mana ada dua. Wah, maknanya sama ke serupa? Tidak dengan tidak akan. Tidak dengan tidak akan. Maksudnya sama ke serupa? Tak sama. Tidak dengan tidak akan mana boleh sama. Saya tidak pergi
besok saya takkan sama. Lain kan? Saya tidak makan buah ini, saya tidak akan. Saya tidak jumpa dia, saya tak akan jumpa. Jadi di situ tidak akan atau tidak? Tidak akan. Oke, saya ikut saja dulu. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan betul, dosa syirik. Dan dia mengampunkan dosa selain itu bagi siapa yang dia kendaki. Oke, saya tak payah sambung ujung ya. Lepas itu dalam surah An-Nisa juga ayat 116 sama bunyinya. 116. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Terjemahnya? Sesungguhnya Allah, tengok yang ada terjemahannya. Tidak akan. Tidak. Yang ini tidak ya. Yang tadi tidak akan. Tengok ya, dia punya ayatnya, dia punya kalimatnya 100% sama dengan tadi. Sama betul, sejibik. Sejibik sama. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sama betul. Kalau terjemahnya tak sama, itu maknanya problem itu. Kalau tidak semua, kalau takkan semua. Mesti begitu kan? Macam apa? Coba tuh. Diorama apa sih terjemahnya? Tak akan yang terjemahan. Tengok satu ya 48 dan 116. Betul, tidak akan. In English serupa ke sami? Sami ke serupa? In English. Enggak, saya hanya tahu tidak ke atau tidak akan itu saja. Sebab selebihnya, sebab maknanya lain. Macam mana? Tidak ada. Itu. 48. 48 boleh, 116 boleh. Allah tidak. 48. Nisa. 48 saja. 48 atau 116. 116. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa. Tidak saya. Kalau yang 48? Yang 48? Sesungguhnya Allah tidak akan. Tengok. Pasal dulu saya pernah cek itu. Ayatnya sama, bunyi sama, hanya beza nomor ayat pun terjemahan lainnya sama. Beza. Yang satu diterjemahkan tidak mengampuni, yang satu diterjemahkan tidak akan. Coba, yang mana pilih yang mana? Sebab maksudnya tidak dengan tidak akan itu. So, bila tidak akan itu menunjukkan benda yang mustahil akan berlaku kan? Terjadi kalau menurut jawab saya macam mana? Allah ampunkan atau tidak mengampunkan atau tidak akan mengampunkan dosa syirik? Tidak akan ya? Tidak akan. Baik. Terjemahan yang betul memang tidak akan. Betul. Tetapinya Allah tidak akan mengampuni syirik itu di duniakah atau di akhirat? Ini yang kadang-kadang orang tak sambung ke situ penjelasannya. Saya sering mendengar ceramah-ceramah kawan-kawan macam itu. Tuan-tuan tengok, jangan sekali buat syirik. Bila kau buat syirik, habis. Allah takkan ampunkan hingga mati. Bahaya tuh. Kalau kita mukmin, jaga. Memanglah kita suruh jaga diri. Jangan sampai kita buat syirik kan.
Tapi janganlah takut-takutkan. Sekali kita buat syirik, tuan-tuan, habis, batal, dan Allah tak akan hingga kita mati. Tertutup peluang untuk Jadi, gimana tuh? Orang kafir, katalah kafirnya 70 tahun kafir. 70 tahun dia jadi orang kafir. Kemudian dia memeluk agama Islam, kan? Dia juga jadi orang Muslim, dia baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar dengan ikhlas lillahi ta'ala, padam dosa sepanjang hayatnya. Kalau orang jadi kafir 70 tahun pun boleh padam dosanya dengan mengisahkan Allah, macam mana orang yang mengisahkan Allah buat syirik tertutup itu taubat? Itu bahaya. Pemahaman itu bahaya. Boleh kita kan tidak akan, tapi Allah tidak akan ampunkan syirik itu di akhirat. Jika orang ini membawa dosa syirik ke akhirat. Tapi kalau orang mukmin ini buat syirik di dunia dan sempat bertaubat sebelum mati, Allah masih beri peluang untuk menerima taubat. Jangan dikatakan bila sekali buat syirik tertutup itu taubat. Sebab kalau fahaman kita seperti itu jamaah sekalian, orang buat mukmin, buat syirik tertutup, ya memanglah sampai mati tak akan diampun. Kalau fahaman kita seperti itu, nanti kita bercanggah dengan ayat Al-Quran, akan bercanggah dengan ayat Al-Quran yang lain. Jadi tengok surah Al-Anfal. Kita nanti baca surah Al-Anfal pun dah pemahaman kita yang pertama itu dah hancur dah. Surah Al-Anfal, surah yang ke-8, ayat 38. Inilah perlu kajian ya, sebab kalau kita tak mengkaji ini maknanya kita tadi saya katakan mengkaji Al-Quran itu cara yang salah satu cara yang paling mudah mempelajari Al-Quran berdasarkan teori puzzle. Tahu puzzle? Mainan budak-budak itu apa namanya? Puzzle ya, yang ada mainan yang berkeping-keping susun letakkan di ini, sehingga bila setiap kepingan kita letakkan di tempat yang betul, nanti akan jadi gambar yang betul kan. Tapi kalau kita silap meletak, tak jadi ya. Nah, baca Quran demikian juga. Jadi kena membaca banyak ayat yang berkaitan dengan tajuk itu, lalu kita pahami semua. Jadi akan macam ini kesimpulannya. Kalau tidak, coba ayat ini. 38 surah 8. Qul, katakan wahai Muhammad, beritahu pada orang-orang kafir. Bukan beritahu pada orang mukmin, orang kafir. Yahudi ke Nasrani ke Hindu ke Buddha ke Konghucu ke Shinto ke animisme ke atau apa lagi lah. Bahkan seorang yang ateis sekalipun ke lilladzina kafaru, bukan lil mukminin. Kafir. Kafir totok nih. Bukan kafir mana bukan petani. Sebab pekebun petani pun boleh dipanggil kafir karena mereka suka gali lubang masukkan kafir ya tu. Katakan wahai Muhammad, bagi tahu pada orang-orang kafir apa? In yantahu, jika mereka berhenti jadi kafir. Pencet. Saya dah berhentilah. Saya tak lagi mau jadi kafir. Macam mana nak menghentikan kekufuran? Bacalah syahadat. Kan? Bila orang sudah mengucapkan kalimat syahadat dengan ikhlas, itu maknanya sudah berhenti atau menghentikan kekufurannya. Gitu ya. Allah kata, jika mereka berhenti, yughfar lahum. Apa dia? Yughfar lahum. Pasti, niscaya diampunkan. Yughfar itu makna majhul. Diampunkan, yakni dosa-dosa mereka itu. Dosa yang mana? Makot salafa. Waduh, begitu murahnya. Dosa yang orang kafir lakukan selama 70 tahun. 70 tahun, karena sekarang umur dia 80 tahun. Orang itu umur 80 tahun kafir.
menjadi sami, ketua sami. Umur 80 tahun baca syahadah. Jadi dosa selama 70 tahun yang lalu, karena 10 tahun yang pertama itu belum balik. Allah ampunkan. Ini kata Allah. Dan katalah lepas baca syahadah, katalah jadi mukmin betul dah, mengisahkan berusaha untuk mematuhi Allah. 6 bulan selepasnya mati, surga aja mas sekalian. Iya, itu orang kafir, dosanya selama berpuluh tahun padam karena tauhid, kan? Ini orang mukmin yang tauhid, buat syirik tertutup pintu taubat. Dan sampai mati tak akan di Cemana pemahaman itu? Salah. Saya yakin 100% salah. Yang betul begini. 2 surah An-Nisa tadi maksud Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Dosa syirik, ya. Di akhirat. Maknanya jika orang itu buat syirik di dunia hingga mati dosa syirik itu masih di bawah, di akhirat pasti Allah akan siksa. Tidak mungkin Allah akan ampunkan. Tapi kalau dosa selain syirik, ada 2 kemungkinan. Boleh jadi Allah ampunkan, boleh jadi Allah siksa. Tapi orang mukmin yang buat syirik di dunia dan ia mau bertaubat, ampun, insya Allah akan ampunkan. Karena pintu taubat oleh Allah sentiasa buka bagi siapapun hambanya yang berdosa, hatta kepada orang kafir pun, selagi nyawa belum sampai tengah. Iya. Fir'aun itu kalaulah mau ketika Nabi Musa berdakwah padanya, mau bertaubat, Allah akan terima. Karena pintu taubat sudah terbuka selagi aja belum tiba. Sebabnya difahami seperti itu. Jangan tuan-tuan kalau kita mukmin, jangan dari syirik. Kalau syirik kita habis, kita tertutup taubat. Pasti disiksa di akhirat. Ya kalau dosa syirik tadi ampun. Masanya orang yang telah juga syirik tadi sudah ditutup pintu taubatnya oleh ustaz tadi. Kacau lah. Allah tak tutup dia. Jangan, itu bahaya. Nanti orang awam salah paham, kita yang menanggung dosanya. Karena orang awam tahu itu dosa dan dia ada keinginan untuk bertaubat, tapi masanya sudah diberitahu taubatnya dah ditutup. Dan yang memberitahu itu orang yang dipercayai oleh orang tadi. Wah, kalau tanya Allah, ya Allah betul ke pintu taubatku engkau tutup karena aku buat syirik nih? Tak, taubat sajalah selagi kamu belum mati, aku beri peluang. Kenapa kita berani mati? Bahwa dosa syirik Allah tak akan ampunkan, betul. Tapi di akhirat, jika dosa syirik itu dibawa ke akhirat, maknanya apa? Orang yang membawa dosa syirik, mati pada dosa syirik, di akhirat pasti disiksa. Allah tak akan ampunkan. Tapi jika yang dibawa mati itu dosa selain syirik, dosa besar sekalipun, sebanyak manapun, di sana yang berlaku. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama Allah ampunkan. Kemudian kedua Allah azab. Selama mana? Wallahualam. Yang dicontohkan oleh Nabi, orang yang terakhir keluar neraka, orang yang terakhir masuk surga, itu karena mati bawa dosa yang sana. Dosa-dosa besar yang tidak membatalkan syahadahnya. Bukan dosa yang syirik yang membatalkan syahadah. Yang memberikan syahadah syirik pesona. Paham di situ? Jadi kalau saya kata ayat pertama ini baru orang pertama ya, penjelasan tentang mukmin zalim ya. Zalim sebagai penjelasannya itu. Jadi orang mukmin zalim ini ada tak kemungkinan dia melakukan dosa besar di dunia? Orang mukmin yang Allah kata mukmin zalim, hamba aku ini mukmin, ini hamba yang aku sayangi, tapi dia zalim.
Ada tak kemudahan untuk buat dosa besar? Ya memang namanya zalim mesti buat dosa besar je. Ada tak kemungkinan dia melakukan dosa syirik kecil? Mungkin sekali. Mungkinkah mukmin zalim ini melakukan syirik besar? Mungkinkah orang yang Allah kata ini mukmin zalim, hambaku mukmin tapi zalim, melakukan dosa syirik besar? Mungkin tak mungkin? Tak mungkin. Sebab kalau melakukan dosa syirik besar, maknanya bukan mukmin. Allah kata ini mukmin tapi zalim. Bila sebut mukmin, maknanya tidak mungkin melakukan syirik besar yang menghapuskan, membatalkan. Boleh tak mukmin zalim ini rasuah sepanjang hidup? Mungkin orang mukmin yang Allah akui sebagai mukmin zalim ini menjadi pembunuh bersiri. Mungkin. Sebab rupanya membunuh, mencuri, berzina. Nanti saya tunjukkan hadisnya, saya belum sempat baca hadisnya. Itu dosa-dosa besar? Iya. Bila tidak bertaubat akan disiksa? Iya. Tapi pertanyaannya, adakah dosa-dosa besar seperti membunuh, mencuri, berzina itu membatalkan tauhidnya? Jawabannya tidak. Karena tauhidnya tidak terbatal, di akhirat nanti jika Allah siksa dalam neraka, disiksa selama sebanyak dosanya. Bila dosanya dah habis karena disiksa, orang ini dah tak ada dosa. Di neraka ini hanya boleh dihuni oleh orang berdosa saja. Selagi orang itu masih ada dosa, dia tak boleh keluar. Tapi bila dosa itu sudah tidak ada karena sudah terbakar, orang ini akan keluar. Automatically itu. Tiba-tiba neraka jadi sejuk baginya. Neraka hanya boleh menerima orang yang ada dosa. Yang tidak ada dosa, neraka tak boleh menerima. Orang ini oleh kalau dalam istilah Quran bahkan dicampak keluar oleh neraka. Neraka sendiri akan apa ya? Bukan ditarik dari luar, jumlah keluar. Neraka sendiri akan muntahkan. Mana dia sendiri tak nak orang yang baik. Neraka ini tak nak orang baik. Dari mana apa yang saya sampaikan tadi? Jangan coba lihat ayat ini. Tapi kena dipahami secara agak dalam sikit ya. Neraka memuntahkan untuk sedangkan orang berdosa neraka tidak, neraka macam tu. Kalau ada orang yang berdosa masih jauh, neraka sedut. Bukan main laju. Jadi neraka ini tempat yang punya gravity dia maha dahsyat. Dan yang disedot, ditarik hanya orang berdosa. Bila orang itu dah tak punya dosa, karena dosa dah habis, neraka akan apa? Karena apa lawan menyedot? Menyembur. Ya macam ikan yang menelan Nabi Yunus itulah. Dimuntahkan. Karena dia tak, neraka tidak boleh, tak mau menerima orang yang baik. Sebenarnya surga tidak mau menerima orang jahat. Itu dah sifat surga neraka. Itu dalam hadis ada perbalahan, bukan perbalahan ya. Ya macam mujadalah antara neraka dan surga di hadapan Allah. Baik, lihat coba ayat ini coba. Menurut Jamah apa yang Jamah boleh fahami daripada surah Ali Imran surah 3 ayat 185. Saya coba pastikan setiap poin yang saya sampaikan ini ada ayatnya, ada dalilnya. Jadi saya coba tunjukkan. Tadi saya katakan neraka hanya boleh menerima orang yang jahat, ya. Bila orang jahat itu sudah tidak ada kejahatan, neraka akan muntahkan misalnya, akan semburkan dengan pantas sekali. Ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap apa? Nyawa atau jiwa atau yang bernyawa. Tak apalah. Terjemahan memang macam itu.
Terjemahannya berbeza-beza sehingga kita pemahaman kita pun berbeza-beza. Dapat menolong kita kah terjemah itu untuk memahami Al-Quran? Ya. Tapi bolehkah kita memahami Al-Quran 100% bergantung pada terjemahan? Tidak. Itu prinsip saya dalam belajar tafsir dahulu. Adakah terjemahan Al-Quran dalam bahasa apapun itu membantu kita dalam memahami Al-Quran? Ya. Tapi kalau pertanyaan dibalik, adakah kita boleh memahami makna sebenarnya Al-Quran itu 100% bergantung pada terjemahan? Tidak. Tapi macam mana? Sebab kalau tengok terjemahan, kenapa terjemahan Al-Quran ini lain? Terjemahan itu lain. Yang ini kata jiwa, yang ini kata nyawa, yang ini kata yang bernyawa. Nah, itu benar. Itu baru bahasa Melayunya, belum bahasa Urdunya. Belum bahasa Hokkien-nya. Belum bahasa Portugisnya. Mungkin lain lagi. Nah, bila ada perbezaan terjemahan yang akan menyebabkan perbedaan pemahaman, mau tak mau mesti merujuk kepada uslub Arabnya, kepada bahasa aslinya. Dan untuk memahami bahasa Arabnya, ya tentulah masih ada background bahasa Arabnya lah. Ngerti tentang nahwu sorof dan balaghahnya lah. Tak menguasai tiga itu ya pimai tangtulah. Namanya kita jadi mufasir roundabout. Roundabout. Tahu tafsir roundabout? Apa maksudnya? Dia mufasir tapi mufasir roundabout. Maksudnya? Ya pimai tu lah. Itulah. Jadi kamu ni mana ujung pangkal tu? Ini cakap apa ni? Kejap tadi macam tu macam pusing. Itu bagian mufasir. Jadi susah nak cari mana pemulanya, mana ujungnya, mana kesimpulannya, mana kata tokoh wartawan Indonesia, dia kata orang cakap macam itu macam apa namanya nak mencari sesuatu di ketiak ulau. Cari sesuatu di ketiak ular. Ularnya ada ketiak. Jangankan nak cari sesuatunya, nak cari ketiak ulau pun tak jumpa. Itu mana bahasa. Ini kata tokoh wartawan Indonesia, saya geli mendengarnya. Itu kalau kamu dengar orang cakap, tapi panjang cakap, kamu tak faham apa yang cakap. Tak tahu, bingung. Karena dia cakap macam cari benda di ketiak ular. Baik, saya tidak, bukan itu tafsirnya ya, itu perlu penafsiran sendiri. Apa mana kulunasi itu panjang. Sangat kalau kita tafsirkan lebih dalam maknanya. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan hanya saja tuwaffawna, kamu diberi balasan, disempurnakan, dicukupkan ujurakum, balasannya pada hari kiamat. Maknanya kenikmatan yang dirasai oleh seseorang semasa mati itu bukan kenikmatan yang sepenuhnya. Orang mukmin bila mati, contohnya orang mati syahid kan, bila mati mereka akan merasakan satu kenikmatan kematian yang luar biasa. Tidak ada kenikmatan yang melebihi daripada kenikmatan orang hidup, yang melebihi daripada kenikmatan orang syahid ketika matinya. Mana kebahagiaan, kenikmatan mati syahid dirasai oleh yang merasakan itu kemuncak kenikmatan. Sehingga dalam hadis Nabi, orang mati syahid ini di alam barzakh mohon pada Allah agar Allah hidupkan semula di dunia agar boleh berperang dan mati syahid lagi. Jadi rasa-rasanya mati syahid sekali tak cukup. Jadi gian mati syahid. Gian. Kalau boleh banyak kali. So, tak boleh rusak umur. Nikmat sungguh. Tapi sebesar manapun nikmat yang kebahagiaan dirasakan oleh orang mati syahid semasa matinya, itu belum sepenuhnya ganjaran kenikmatan yang Allah berikan padanya. Hanya sedikit. Yang sepenuhnya mana? Bila? Nanti di akhirat. Pertanyaannya, kalau yang kenikmatan yang belum sepenuhnya itu pun orang mati syahid dah gian, macam mana yang lawannya orang sikapio?
Orang kafir ketika mati mengalami penderitaan yang amat sangat dahsyat. Sehingga di Al-Quran dikatakan malaikat melepuk mereka, muka dilepuk, ditala. Bayangkan, ditala di malaikat, gimana rasanya? Dilepuk orang pun sakit, ini malaikat melepuk. Ditala, dilepuk, dimaki-maki. Sehingga mereka menjerit-jerit ingin balik ke dunia. Tak tahan. Tapi sedasar-dasar apapun siksaan yang dialami oleh orang kafir semasa matinya, itu hanya ya mungkin perpuluhan 0,001% daripada azab yang sepenuhnya. Azab yang sepenuhnya nanti di akhirat. Itu Allah kata, hanya saja kamu akan dipenuhkan, dicukupkan balasan buat kamu nanti pada hari. Bukan masa mati. Walaupun semasa mati ada orang yang mendapatkan nikmat, ada yang dapat kesusahan. Baik, ini ayatnya. Yang tadi saya katakan, neraka ini digambarkan punya gravity yang sangat dasar sehingga orang berdosa akan disedot. Itu ayatnya lain. Tapi karena neraka ini hanya mau didiami oleh orang yang berdosa. Bila orang yang neraka itu sudah habis dosanya, dia tak nak, neraka tak nak. Maka neraka akan menolak dengan kuat lah, sehingga orang keluar dari neraka ini bukan perlahan-lahan. Bye-bye ya, kita ada air keluar dulu. Masuknya pun bukan main dasar, keluarnya pun. Sebab dia tidak boleh menerima orang baik. Dosa dah tak ada. Yang ada hanya tauhid. Dan tauhid itu kemuncak kebaikan. Sebab itu tengok ayat selepasnya. Faman zuhziha aninar. Coba apa artinya? Tengok terjemah nanti betul kita betul. Atau tepat atau bukan. Zuhziha. Famaka man siapa saja. Zuhziha apa maknanya? Jauhkan lagi. Tidak, makna lain selain dijauhkan. Kalau dijauhkan yakni ubida, ba'id. Lalu apa beda antara ba'id dengan zuziha? Dijauhkan. Bahasa putihnya? Bahasa putihnya itu di bahasa coklat. Itu di bahasa sawo matang. Trodue. Nah. Keluarkan. Begini guys kan ya. Kalau contoh ya. Katakanlah ada besi ya, magnet, besar, bukan yang kecil. Seketul, katakanlah sebesar meja ini. Ada magnet sebesar ini. Kemudian kita letakkan katakanlah paku atau benda logam, pisau lah. Apa yang berlaku? Magnet ini akan perlahan atau kalau makin dekat. Sangat laju. Pasti sangat laju. Ya, ini karena magnet punya daya tarikan yang sangat kuat. Sehingga benda yang ditarik itu mendekatinya dengan sangat laju. Sebaliknya, bila benda itu mempunyai daya tolak, tadi daya tarik, ada macam gravity kan? Apa lawan ke gravity? Bila graviton itu gaya yang menarik, lawannya gaya menolak apa? Energi yang menolak. Daya tolakan. Kalau yang menarik gravity kan, namanya jawabnya apa? Tenaga itu bagi graviton. Graviton perbanyak gravity. Yang menolak daya tolakan. Yang menarik gravity. Daya tarikan. Sains modern zaman sekalian, saintis sekarang pun tidak tahu apa namanya. Gaya yang menarik, tarik gravity kan, semua ada gravity, benar-benar ada gravity. Mereka tahu, oh yang menarik sehingga yang jauh saling menarik itu namanya gravity, namanya graviton.
Ada pun yang menolak sehingga benda langit ini saling menjauh sampai jauh, makin langit bukan makin menyempit, tapi alam semesta makin meluas. Bila makin meluas, maknanya ada satu tenaga yang menolak. Saintis hingga hari ini pun tak tahu nama benda itu. Energi itu tidak diketahui namanya. Sehingga mereka menggunakan dark energy. Dark energy. Lawannya gravity itu. Saintis ini orang pandai, tapi kadang untuk menutup kepandaiannya, bila tak tahu, gunakan istilah yang seakan-akan pandai. Contoh, saintis bila tak tahu apa istilah, biasanya hanya menggunakan dua istilah. Satu, kalau bukan dark, black. Itu aja. Dark atau black. Ada satu lohong yang sangat misteri di alam semesta, tak tahu haknya dipanggil black hole. Ada satu tenaga yang menolak tapi tak tahu namanya, dark energy. Dan alam semesta ini penuh dengan dark energy. Apa kesannya? Benda tertolak jauh-jauh. Neraka rupanya juga punya ini. Neraka bukan hanya punya daya tarikan, nanti saya tunjukkan daya ayat yang berikan bahan neraka ini mempunyai gravity yang sangat dahsyat, sehingga orang-orang yang berdosa disedot dengan sangat pantas. Tapi bagi mereka yang ada di neraka, setelah dosanya habis, yang ada hanya tauhid, neraka akan tolak keluar. Kemampuan menolak keluar dengan dahsyat, sehingga yang tertolak itu tercampak begitu pantas, itu namanya zahzaha yuzahzihu. Jadi bukan hanya menjauh, bukan hanya dijauhkan, tapi yang ada satu tenaga yang menolak dengan sangat pantas. Jadi jangan kita begini ya, berdasarkan maklumat Quran secara saintifik, jangan kita membayangkan orang masuk neraka itu pelahan, lenggang kangkung, pelahan apalah, slow aja lah. Slow aja, tak ada. Ditarik, disedot dengan pantas. Yang keluar pun demikian juga. Oke, nampaknya hari ini saya nak bebas kelakar, tak apalah, baik-baik ya, salam dulu ya. Minta maaf ya, kurang lebihnya. Minta halal, belum. Tak, zuhziha. Zuhziha itu kalau terjemahan bebas, yang agak mendekati kebenaran, yakni menarik dengan pantas. Tapi kalau zuhziha, ditarik dengan pantas. Tapi bukan ditarik untuk mendekat, sebenarnya ditarik untuk menjauh. So itu di situ ada aninar. Ya kalau dilempar itu namanya kaso sangat, takkan orang baik dilempar. Itulah saya tak mau gunakan istilah dilempar, dicapak, karena ini orang baik, orang ahli surga. Kan kalau dilempar itu konotasinya orang jahat. Jahat, paling mulia, pasal di penjahat. Ini orang mulia, orang ahli surga, takkan dicampak. Tapi kalau masuk neraka mungkin bolehlah dicampak, karena kalimat dicampak kan punya konotasi yang negatif kan. Jadi Allahu Akbar. Bila dia habis dosanya pun. Ya neraka punya sendiri dah. Ada lagi lipat. Dia sudah tak. Ya. Neraka sendiri, memang saya katakan, sifat neraka itu tidak boleh menerima orang baik. Neraka hanya boleh menerima orang yang ada dosa. Itu saja. Bila orang itu dah tak ada dosa, zuhziha. Dan tiba-tiba. Tapi penolaknya jangan diartikan yang negatif ya, sebab yang ditolak keluar ini orang mulia ahli surga kan. Tapi sangat pantas keluarnya neraka. Sebagaimana orang yang berdosa masuk neraka pun sangat pantas. Sangat pantas, punya daya tarikan yang maha dahsyat. Nah, itu ada dalam ayat yang lain ya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala. Ya? Ya. Tidak perlu menunggu di waiting room ke di launch ke yang ini ke, tak ada penantian. Sebab memang tidak ada tempat lain selain neraka dan
Hanya dalam hadis yang Nabi cerita tentang orang terakhir keluar neraka, terakhir masuk itu ada satu perbincangan, perbualan antara diri dengan Allah yang menyebabkan Nabi pun tergelak hingga nampak. Itu menarik hadis itu. Ada perbincangan antara hamba itu dengan ya minta sikit-sikit gitulah. Itu ada itu dalam hadis Nabi. Baik, adapun yang neraka punya kemampuan menyedot ya. Menyedot atau menarik. Menyedot bagi orang berdosa dan sangat kuat gravity dia. Lebih dari vacuum, lebih dari gravity bumi. Lihat ayatnya. Jamaah mungkin macam mana bayang surah Al-Furqan coba. Surah Al-Furqan, surah 25. Ayat 12. Yang saya sampaikan ini jamaah sekalian, sebenarnya sekarang sudah mulai berkembang atau sudah mulai dikembangkan oleh sarjana-sarjana Islam yang punya background disiplin ilmu yang bermacam-macam. Mereka mengkaji tafsir, belajar tafsir, tapi juga menguasai ilmu sains. Sebanyak ayat Al-Quran yang sebetulnya kita tak mampu memahaminya tanpa ada dasar ilmu tentang alam semesta. Jadi menarik tafsir ini. Dipanggil Quran tafsir saintifik. Coba ayat ini, ayat 12. Apa yang jemaah faham? Ayat ini kaitannya dengan neraka ya, sebab ayat sebelumnya kan cerita neraka. Bal kadzabu bisa'ah, itu ayat yang ke-11. Bahkan mereka mendustakan hari kiamat. Dan bagi yang mendustakan hari kiamat, wa'tadna liman kadzaba bisa'ati sa'ira. Dan kami telah sediakan bagi siapa yang mendustakan kiamat itu dengan sa'ira. Api yang menyala-nyala, sa'ir. Baik. Idza ra'athu mim makanin ba'id. Idza apabila ra'athum, ra'at dia melihat. Dia ini siapa? Ra'at. Sa'ir kan? Jadi apabila neraka sa'ir itu melihat mereka siapa nih? Tuh ayat sebelumnya. Orang yang mendustakan hari kiamat, mana orang kafir ya? Apabila neraka sa'ir melihat orang-orang kafir yang akan menjadi calon penghuninya dan melihatnya pula mimakanin baik dari tempat yang masih jauh. Mana bukan dah dekat satu batu, masih ada dalam tafsir jamaah sekalian. Makanin baik ini maknanya karena neraka berada di alam yang berdimensi lain, orang kafir berada di alam yang dimensi lain. Itu maksudnya baik. Pertama, ayat ini memberi maksud neraka sekarang sudah ada. Calon penghuninya pun sudah ada. Tapi neraka di alam yang berdimensi tinggi, yang dipercaya berada di alam yang berdimensi 11. Sementara orang kafir yang akan jadi calon ahli neraka ini hidup di alam yang berdimensi 3, yakni dunia. Kita ini alam yang berdimensi 3 aja Mas ya. Jin alam dimensi 4. Jadi perbezaannya antara kita dengan jin ini satu dimensi lah. Jadi nak kata jauh dekat itu tak boleh sebab lain dimensi. Ya. Jadi neraka setiap kali melihat orang kafir yang sedang bersenang di dunia, itu maksudnya makan bait loh. Bukan orang kafir sudah berada di hari akhirat di masa tengok, bukan itu. Itu tafsir pertama. Tapi yang kedua yakni bila orang kafir nanti sudah berada di akhirat dan neraka dapat melihatnya walaupun mereka belum berada dekat dengan neraka, itu tafsir yang kedua. Tapi secara pribadi saya condong memilih pada yang pertama. Neraka sekarang sudah ada, setiap kali tahu itu akan jadi penghuninya di dunia. Apa yang Al-Qadar sami'ulaha, mereka akan mendengar laha baginya apa nih?
neraka Said taghayyudan wa zafira. Coba apa? Taghayyud, suara marah, menahan kemarahan, wa zafir. Zafir itu jamaah sekalian, ya, yakni suara bahasa sehari-hari ya. Kalau orang semput ke semput. Bila bernafas kan bunyi itu kan. Tarik nafas pun bunyi, hembus nafas pun. Menukar yang nafasnya tuh semput. Itu neraka, itu zafir, bahasa sehari-hari. Jadi tarikan nafas neraka, kan neraka boleh menarik, neraka juga boleh. Itu melakukan suara itu disebut zafir dan sangat menakutkan. Sangat menakutkan. Kalau kita dengar suara orang, suara nafas orang berdengkur, suara nafas orang semput, itu bukan kita takut. Atau suara penafas orang yang sakit dalam nazak. Di ward katalah malam hari pukul 3, ada pasien di katri sebelah bernafas-nafasnya hanya isnin hamis, itu pun kita takut. Dengar nafas orang dan nazak, nafasnya hanya isnin hamis. Mana isnin tarik nafas, hamis hembus nafas. Mana sudah mulai jarang lah nafasnya. Lama-lama nafasnya hanya hamis saja, ya boleh. Itu dipanggil nafas isnin hamis. Itu pun menakutkan. Macam mana dengar tarikan nafas dan hembusan nafas neraka. Sebab neraka tadi punya kekuatan menarik, sangat kuat, dan juga punya energi dan itu merupakan suara yang sangat menakutkan. Suara itu disebut zafir. Dahlah zafir, dan neraka mendengar suara itu karena tagoyut. Tagoyut itu apa? Marah, geram, menahan kemarahan. Nah, sedot orang ini belum waktunya karena masih di dunia. Karena masih hidup di dunia, bersenang-senang pula. Rasanya. Ya, neraka sudah. Tengok. Jadi di sini neraka ini digambarkan si makhluk hidup, ya. Bahkan neraka dengan surga itu boleh bercakap-cakap. Iya, karena dalam ayat yang lain Allah katakan apa dan neraka diperlihatkan pada mereka, dibayangkan pada mereka. Ada itu. Dan apa dan neraka sudah diperlihatkan pada mereka. Dan apa mereka sudah dimasukkan dalam neraka. Itu dalam surah Al-Mulk ada 3 peringkat. Pertama, neraka dibayangkan buat mereka orang kafir. Kedua, neraka diperlihatkan. Peringkat kedua. Peringkat ketiga, mereka dimasukkan. Itu sama ke serupa itu. Peringkat pertama, neraka oleh Allah hanya diperlihatkan pada orang kafir. Ada di mana? Dibayangkan pada mereka. Di dunia lah. Di dunia semua orang kafir ini sudah merasakan bahang neraka. Percaya? Iya. Di dunia orang-orang kafir ini sudah merasai bahang-bahang neraka. Sementara si mukmin, wali-wali Allah sudah dapat merasakan tiupan angin sepoi-sepoi surga. Ya? Kan Quran sudah kata innalladzina kafaru sawaun alaihim innalladzina kafaru sawaun alaihim antartahum am lam tunziruhum. Sebenarnya orang kafir itu sama saja. Engkau beri peringatan ke, engkau tak beri peringatan ke mereka. Apa sebab? Khatamallahu alaihi. Dan macam mana kalau hati sudah tertutup, macam mana? Dalam ayat-ayat ini bahkan jika yang cerita tentang kematian itu orang yang dah mati. Katalah yang cerita alam kubur itu untuk nenek moyangnya hidup semula lalu memberikan kuliah depan mereka. Mereka tak percaya. Apalagi yang cerita tentang alam kubur orang yang tak ada pengalaman mati. Itu mana hatinya sudah. Jadi di dunia sikap ini sudah merasai bahang-bahang neraka. Itu dipanggil sudah
apa? Bayangkan, masuk alam barzah diperlihatkan. Fir'aun diperlihatkan tiap pagi dan petang. Diperlihatkan itu nampak. Kan golongan kata wa yu'raduna 'alaiha. Fir'aun dan pengikutnya diperlihatkan kepada neraka pagi dan petang. Mana belum masuk neraka, tempat neraka yang akan didiami kelak sudah wah itu siksanya luar biasa tuh. Tuh nanti tak kamu. Tuh. Sesiksa lah jiwanya. Jadi macam mental torture lah. Salah satu azab di alam barzah. Di akhirat, adkhiluhum. Umban mereka. Orang mukmin demikian juga. Di surga, sehingga orang mukmin sudah merasai bayang-bayang surga. Kehidupannya surga, hatinya tenang. Baca hayatus sahabat. Baca kisah-kisah wali-wali Allah. Mereka sangat bahagia karena sudah merasakan surga. Imam Ibnu Taimiyah bahkan mengatakan di dunia ini ada surga Allah. Siapa yang belum memasuki surga Allah di dunia, di akhirat tidak akan masuk surga. Itu ada dalam kitab dia. Nanti di alam barzah diperlihatkan surga itu bagi yang layak. Di akhirat masuk. Sebab itu saya memilih lebih condong yang pertama karena itu tadi. Jadi neraka melihat orang kafir di dunia sudah bengkak lah. Rasa tagonya itu macam tuh. Sambil mengeluarkan suara yang begitu mati disedot yang luar biasa. Karena dosanya. Bila dosa sudah habis, katalah yang sudah mukmin, ya neraka akan zuhziha. Yang zuhziha itu orang yang mukmin zalim lah kan. Kalau yang kafir teruslah disedot melekat ke situ sampai lama-lamanya sebab khulud la maut. Kekal abadi dan tidak ada kematian. Karena mati kata Allah sudah mati sudah dimatikan. Jadi tak ada kematian lagi. Jadi itu menarik itu. Sorry? Ya sebetulnya mendengar, tak percaya tanya. Ya, pasti orang kafir, termasuklah kata khasnya orang kafir yang punya agama salah, Yahudi, Nasrani, Hindu, itu percaya akan kiamat dan ada rasa takut. Rasa takut. Hanya kepercayaan mereka pada hari kiamat itu tak betul. Contoh orang Hindu percaya adanya di akhirat, adanya kematian selepas kehidupan selepas kematian. Tapi salah. Bagi mereka bila orang mati dan jiwanya tidak suci, kan? Tidak suci, dia akan balik ke dunia semula, reinkarnasi, dipanggil moksa. Dan menjelma itu bergantung pada amalnya semasa hidup dahulu. Kalau amalnya ya agak baik, ya baiklah. Kalau amalnya teruk, ya jadilah monyet ke, jadi kata. Dia kan jadi hina sungguh lah. Jadi monyet tiba-tiba. Jadi nanti anak cucu dia kalau tiba-tiba kat rumah ada monyet, selalu minta, jatuh. Kasihan aku. Itu Hindu Bali lah. Hindu sini tak tahu. Dulu ada kawan di Bali itu percaya. Jadi ya cucunya tak, tuh kasihan aku dulu jahat. Sekarang udah hidup semula. Nah, sebab selagi tidak suci, masa mati saya belum suci, tak boleh masuk nirwana. Nirwana itu surga. Dia kena berulang-ulang hidup untuk. Jadi kalau makin teruk, ya jadi monyet. Lepas itu kalau masih tak baik lagi nanti hidup sudah jadi monyet cacat. Jadi monyet tak punya hidung, jadi monyet lumpuh. Jadi percaya adanya kehidupan selepas kematian, tapi kepercayaan itu salah, gitu loh. Jadi mereka ada rasa takut. Neraka melihat orang seperti ini dia geram. Takutnya itu bengkak lah. Hanya gigit gigi ya. Sambil mengeluarkan nafasnya, zafir namanya. Zafir itu suara orang bernafas.
tarik dan gitu. Jadi tak baiklah untuk nama cucu, tak nama cucu bagi Zafir. Zafir itu tak baik, nama maknanya macam tu, tak ada makna lain. Jadi konotasi dia tak baik gitulah. Maksud saya, Zafir ini dari mana berkonotasi negatif, karena ia merujuk kepada siksaan kan, neraka yang itu, suara nafas orang yang sempur, suara nafas orang yang kesakitan, itu Zafir. Jadi konotasi kurang baiklah untuk nama orang. Zafir. Kalau Zafir boleh, bukan pakai zai, pakai zok boleh lah. Tidak pakai zok, Zafir. Bukan, ini zai kan? Zafir kan? Zai itu tukar jadi zok, zok. Di H. Itu mana beruntung, berjaya, untung, berjaya, laba, bertuah. Itu Zafir. Zafir itu orang yang beruntung. Tapi orang Melayu mana suka zok, supaya z juga. Itu masalahnya. Ya. Bahkan terlalu minatnya huruf Z, akhirnya nama orang siapa? Namanya Zaza bin Zizi. Zaza bin Zizi bin Zazuli. Zazuli bin Zazuzi. Minat sangat Z itu lah. Baik ya, kita baru bicara sebagian sifat mukmin zalim. Ini sifat mukmin zalim. Akhirnya masuk surga walaupun mungkin yang terakhir. Yang menyelamatkan ia daripada kekal dalam neraka karena tauhidnya. Sehingga menurut fahaman Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang ada tauhid dan tidak terbatal, sebanyak manapun dosanya, sebesar manapun dosanya, tidak membatalkan syahadat. Dia bebas daripada kekal dalam neraka. Bukan bebas daripada neraka ya. Bebas daripada kekal. Mana jika Allah kehendaki siksa, siksa. Bila Allah kehendaki ampunlah. Kecuali syirik pasti siksa. Tak ada pula untuk dapat pengampunan di akhirat. Tapi di dunia, selagi belum mati, pintu taubat sentiasa gitu. Ya. Ada satu doa yang Nabi ajar, Allahumma gfirli ma'a'lam wa ma la a'lam. Ya Allah, ampunilah dosa hamba-Mu ini ya Allah, sama dosa yang aku ketahui, yang aku sedari, maupun dosa yang aku tak tahu dan itu cara. Sama ada yang aku sedar, tak sedar, yang tahu atau yang tak. Tapi kalau dosa itu memang kita tahu dan sengaja mesti sedar lah. Katakan, ya Allah, ampunilah dosaku, ya Allah, dosa yang aku tak sedari aku buat. Sebab semua dosa yang aku lakukan ini aku tak sedar. Aku tak pernah buat dosa yang aku sedar. Awal-awal lagi Allah dah tolak. Yalah, kan ampunilah dosaku ma'a'lam wa ma la a'lam. Wa anta 'allamul ghuyub. Dan engkau maha mengetahui perkara yang gaib. Jadi yang hamba-Mu tak tahu mungkin banyak, tapi engkau tahu. Sebab itu walaupun hamba-Mu tak tahu melakukan dosa itu dan engkau tahu, maafkan ya. Yang itu.
Begitu cara memohon ampun. So, kita tidak tahu ya, yang kita sedari, yang kita sini banyak mana tak tahu. Peratusnya banyak. Semua buatan hati. Dan dosa yang biasanya orang susah nak sedar, itu dipanggil yakni dosa atau maksiat qalbiyah. Maksiat hati itu sering kali orang tidak sedar buat. Kalau maksiat zahiriyah mudah sedar. Ya. Ya betul. Saja balik masjid, pakai slipper kawan yang baik, yang elok, karena slipper dia dah buruk. Itu sengaja, itu nampak sedar lah. Sengaja. Kenapa pilih yang baik? Karena dia ya patuh apa kata khotib. Khotib Jum'ah memberi nasihat dalam khutbahnya. Tuan-tuan, marilah kita ambil yang baik, buang yang buruk. Kawan ini lurus pendul, percaya khotib itu cakap itu, oh ya, khotib tadi suruh ambil yang baik. Nah, selipar yang teruk tinggal aja lah. Percaya apa kata khotib. Itu mana memang lurus pendul. Bagus tuh, artinya lurus pendul. Tapi karena terlalu lurus, banyak salah. Tapi kan khotib kata begitu, ambil yang baik, tinggal yang buruk. Betul-betul ambil yang baik. Wallahu a'lam. Baru sikit nih ya. Ini pun belum semua nih yang zalim nih. Apa maksudnya? Kan belum semuanya. Kan dalil hadisnya belum saya tunjukkan tadi apa yang saya sampaikan tadi. Betulkah dosa-dosa tidak membatalkan syahadah yang akhirnya masuk surga juga selagi syahadah tidak batal gitu kan? Itu ada hadisnya, bukan belum sempat sampaikannya kan? Belum lagi nanti yang mukmin muktasid, belum mukmin yang sabiqun bil. Walau bagaimana ketiga-tiga itu hamba Allah yang dipilih, yang semuanya akan dimasukkan surga. Walaupun masanya tak sama, ada yang dulu, ada yang kemudian, ada yang paling akhir. Di surga pun surganya tak sama. Ada tinggi, ada rendah. Layanannya pun tak sama, servisnya pun tak sama. Biliknya pun, kelasnya pun tak sama. Ada VIP, walaupun dia surga yang paling adna darajatil jannah, orang yang terakhir itu masuknya di surga yang paling bawah. Itu pun Masya Allah 10 kali ganda keluasannya berbanding negara yang ada di bumi, di dunia, kata Nabi. Orang terakhir masuknya diberi kawasan 10 kali ganda luasnya. Wah, kalau suruh duduk di PJ seorang pun tak mau. Nikmatnya jangan tanya. Nikmatnya jangan tanya. Di sana tak ada hospital, klinik lagi tak ada. Karena tak ada orang sakit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Hasina min salafus illa alladziina aamanu wa bisolihat wa sabil haq wa tawassul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.